Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas materi tentang asupan makanan yang baik ya untuk penderita TB paru atau tuberkulosis ya. Baik tuberkulosis paru atau TB kelenjar ya. Oke, kita dilihat di sini bahwa ini saya siapkan daftar makanan yang dianjurkan bagi TB paru. Mari kita mulai ya materinya di channel ATL Indonesia. Kita mulai dulu dengan penderita TB paru atau tuberkulosis. Tuberkulosis biasanya paling banyak mengenai paru ya, sehingga disebut dengan TB paru. Jadi kalau istilah TB paru ya tuberkulosis juga ya. Walaupun ada juga tuberkulosis yang menyerang organ dalam ya. TB kelenjar atau TB miliar atau TB jaringan. Nah, tuberkulosis itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini adalah bakteri tahan asam yang berbentuk batang. Nah, penyakit ini ya dapat diobati dengan antibiotik OAT, obat anti tuberkulosis. Ya, biasanya disebut dengan OAT. Nah, menjalani pengobatan ya tanpa memastikan nutrisi asupannya yang terpenuhi, itu berisiko membuat penyakit lambat atau susah sembuh. Jadi di sini secara nutrisi atau secara gizi kita pandang keberhasilan pengobatan TB paru. Nah, maka dari itu ya penderita TB paru itu perlu mencukupi nutrisi dengan mengkonsumsi menu makanan yang dapat mempercepat penyembuhan. Jadi makanan apa saja yang cocok ya untuk yang aman untuk penderita tuberkulosis? Nah, ini kira-kira seperti ini ringkasan-ringkasannya, semoga memberi manfaat bagi teman-teman. Yang pertama, makanannya kaya kalori. Meningkatkan asupan kalori itu akan membantu memenuhi kebutuhan energi dan mengoptimalkan kerja sistem kekebalan tubuh. Jadi hal ini penting ya karena pengidap TBC itu memiliki berat badan yang kurang ideal. Biasanya kurus ya, atau malnutrisi yang mana berisiko memperburuk kondisi penyakitnya. Jadi ini semakin parah penyakitnya, maka berat badannya juga akan semakin menurun dan kurus ya. Oleh sebab itu, perlunya asupan gizi yang adequate. Nah, standar kebutuhan kalori yang wajib dipenuhi penderita TBC itu adalah 40 sampai 45 kilokalori dari berat badan per harinya. Nah, hasil penelitian ya yang berjudul Tuberculosis and Nutrition juga menyebutkan bahwa menambah konsumsi makanan sumber energi selama 6 minggu dalam masa pengobatan TBC itu bisa membuat peserta atau orang yang terkena TBC memiliki kondisi fisik yang lebih baik dibandingkan kelompok yang tidak diberikan energi tambahan. Jadi penting sini ya, asupan kaya kalori bagi penderita TB paru. Nah, yang selanjutnya adalah karbohidrat dan lemak tidak jenuh. Ini penting sekali ya, karbohidrat. Makanan untuk penderita TB yang dianjurkan untuk meningkatkan energi itu pastinya karbohidrat dan lemak. Lemak di sini memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan karbohidrat. Namun karbohidrat adalah zat yang lebih mudah dijadikan energi ketimbang lemak. Nah, sumber karbohidrat di sini seperti biasa ya orang Indonesia, nasi, kemudian bubur, nasi tim, kentang, roti, gandum. Nah, sementara sumber makanan tinggi lemak yang baik atau tidak jenuh itu merupakan jenis lemak yang dianjurkan untuk penderita TBC ya atau TB paru. Nah, sebagaimana dengan sumber lemaknya? Untuk sumber lemak yang penting di sini adalah kita mengkonsumsi ikan. Jadi ikan bisa saja dibedakan dari ikan sungai atau ikan laut. Tapi kalau alergi dengan produk laut, cukup mengkonsumsi ikan sungai saja. Terutama ikan gabus, itu proteinnya tinggi ya, lemaknya juga lumayan ya. Dan juga mungkin ikan-ikan yang lain. Kacang-kacangan juga bisa dipilih, susu rendah lemak, daging rendah lemak. Jadi di sini lemak tidak jenuhnya yang bagus.
Hindari terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak yang digoreng atau disajikan dengan santan. Jadi dikurangi ya makanan-makanan yang disajikan dengan santan. Ya, jadi di sini yang digoreng-goreng dikurangi. Karena ini hal terjadi di sini. Jadi penderita TB paru atau TBC bisa saja mengalami gangguan pencernaan atau mual. Karena di sini usus juga terganggu pada saat proses penyerapan obat tadi. Sehingga di sini bisa saja pencernaan terganggu akibat asupan dari OAT tadi, obat anti tuberkulosis. Jadi di sini akan diperparah dengan adanya santan mungkin ya, atau yang digoreng-goreng berlemak-lemak. Nah selanjutnya inilah yang paling terpenting dari penderita TB paru, yaitu protein. Protein dapat mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan akibat infeksi. Protein juga membantu menjaga berat badan agar tetap normal ya selama pengobatan TB paru. Karena protein di sini pertama dikonsumsi banyak oleh bakteri tadi ya, dalam metabolismenya, dan tubuh mengkonsumsinya dalam bentuk dahak ya. Dahak tadi adalah protein. Dan yang ketiga, protein itu digunakan untuk memperlancar obat tadi bekerja ke seluruh tubuh ya, terutama ke paru-paru. Jadi memperlancar ekskresinya dikonjugasi dengan protein atau asam amino. Nah selain itu ya, protein berfungsi untuk memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam tubuh. Jadi di sini penting ya, kebutuhan protein yang perlu dipenuhi oleh penderita TBC adalah 2-2,5 gram per kilogram berat badan per harinya. Jadi tinggal dikalikan, misalnya berat badannya sekitar 60 kg, misalnya 50 kg atau 75 kg, nanti tinggal dikalikan dengan yang ini, berapa dia perlunya per harinya. Nah, protein di sini untuk membantu kesembuhan TBC, perlu juga penderita memperoleh makanan dari 2 jenis protein. Kita kenal ya, protein ada protein hewani dan protein nabati. Jadi hewani dari hewan, nabati dari tumbuh-tumbuhan. Protein hewani misalnya memakan ayam. Misalnya teman-teman menggunakan ayam kampung atau ayam ras atau jenis ayam lain, misalnya setara, misalnya itik atau bebek ya, sejenis seunggas ya. Bisa juga daging tanpa lemak, ini daging sapi misalnya. Ikan, seafood ya, di sini udang atau kerang, susu, keju, telur. Nah, apabila dirasa terlalu mahal protein hewani, bisa saja menggunakan alternatif, yaitu protein nabati, yaitu tahu, tempe, kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai. Bagus lagi dikombinasikan keduanya. Jadi asupan dari protein hewani dapat, dari nabati dapat, misalnya dengan memakan ayam dan tahu tempe misalnya, atau ikan, tahu tempe, kacang merah, kacang kedelai. Ini adalah kombinasi yang paling bagus. Dan pastinya susu itu adalah sesuatu hal protein yang paling baik. Jadi mungkin saja minumnya sampai 3 kali sehari. Bisa saja menggunakan susu kaleng atau susu yang misalnya susu segar ya, tergantung nanti, atau susu UHT. Nah, kita pindah lanjut lagi. Selanjutnya di sini adalah vitamin dan mineral untuk kebutuhan asupan gizi pada penderita TBC. Nah, vitamin dan mineral sangat dibutuhkan ketika sakit TBC. Kekurangan vitamin dan mineral dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh menurun sehingga lebih rentan terhadap infeksi. Nah, sumber makanan yang kaya akan vitamin dan mineral biasanya merupakan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, di sini kita bisa melihat ya, yang pertama adalah zinc. Penderita TBC mempunyai kadar zinc yang lebih rendah dalam tubuhnya dibandingkan dengan orang sehat. Oleh karena itu, penderita TBC membutuhkan lebih banyak asupan zinc untuk membantu meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Nah, di sini penting sini ya. Oleh sebab itu,
maka perlu asupan-asupan seng dari makanan. Contohnya di sini dari makanan yaitu seafood, kerang kepiting lobster, kemudian kacang mente, kemudian lagi jamur, kemudian bayam, brokoli, mungkin saja juga ditambah dengan bawang putih. Ini adalah asupan sing yang banyak ya dari makanan. Kemudian yang kedua, vitamin A. Vitamin A di sini diperlukan dalam meningkatkan fungsi sel limfosit T dan B. Jadi T yang kecil limfositnya ya, limfosit B ini yang ukurannya yang besar ya, penghasil antibodi. T ini adalah yang sistem limfokin. Juga aktivitas makrofag dan respon antibodi dalam sistem imun tubuh. Baik sel limfosit maupun makrofag sama-sama berperan ya dalam melawan infeksi bakteri tuberkulosis, sehingga mencegah kerusakan yang lebih fatal pada jaringan. Nah, masih di vitamin A ya di sini. Kebutuhan vitamin A di asupannya meningkat pada penderita TBC karena terjadi peningkatan ekskresi penggunaan vitamin A dalam tubuh. Penderita TBC dapat mendapatkan makanan yang mengandung vitamin A. Itu pertama ya wortel, yang kedua tomat, yang ketiga bayam, ubi, selada, seledri, hati sapi atau ayam, telur, mangga, dan juga semangka. Jadi nanti ini bisa dipilih atau diambil salah satu atau dua dari vitamin A ini untuk asupan kebutuhan dalam makanan yang dianjurkan untuk penderita TBC atau TB paru. Nah, lanjut lagi di sini ya vitamin D ya, kita pindah nomor 3. Vitamin D juga punya andil dalam meningkatkan kerja makrofag untuk melawan infeksi TBC. Untuk mempercepat penyembuhan, pasien TB bisa melengkapi menu makanan sehari-harinya dengan sumber vitamin D yang terdapat pada misalnya pada jamur, minyak ikan salmon atau makarel, tofu, kuning telur, susu dan produk turunannya. Jadi di sini yang paling penting di sini adalah vitamin D itu mendapatkan dari salah satunya ada produk dari susu ya atau kuning telur yang paling mudah didapatkan. Nah, selanjutnya kita yang pindah nomor 4 yaitu vitamin C. Vitamin C mampu membantu tubuh ya memperkuat sistem kekebalan untuk melawan infeksi. Jadi vitamin C ini sangat terkenal sekali untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi, makanan yang menjadi sumber vitamin C umumnya berasal dari buah-buahan dan sayuran yang bisa dikonsumsi secara langsung ataupun ya diolah dulu menjadi misalnya jus dan minuman. Nah, sumber vitamin C untuk penderita TBC dapat diperoleh dari jeruk, buahnya ya, kiwi, stroberi, melon, jambu biji, pepaya, tomat, dan brokoli. Walaupun terlihat buahnya ini cukup mahal, tapi di sini teman-teman bisa mengkonsumsinya bergantian atau diganti dengan yang buah-buah lainnya. Terutama di sini ya, jeruk dan jambu biji ini relatif murah ya dengan pepaya dan tomat ketimbang yang sisanya yang lain yang relatif lebih mahal. Tapi di sini kiwi, jeruk, ya kan di situ kadar vitamin C-nya cukup tinggi ya ketimbang yang lain. Nah, lanjut kita pindah ke yang nomor 5 yaitu di sini zat besi. Penderita TBC itu memiliki kadar hemoglobin ya, protein yang mengandung zat besi dalam sel darah merah yang lebih rendah daripada orang sehat. Dia cenderung mengalami anemia ringan atau mendekati anemia. Tanda-tanda awal anemia. Mungkin hemoglobinnya sekitar 10, 11, 9 ya. Ketimbang orang-orang yang sehat ya yang hemoglobinnya berada di kisaran 14 gram per dl. Nah, oleh karena itu penderita TBC ini rentan mengalami kondisi anemia atau kurang darah karena asupan proteinnya yang membentuk hemoglobin juga berkurang ya di sini, sehingga jadi perlunya kerjasama antara zat besi dan protein untuk membentuk
hemoglobin, yaitu hem dan globin. Hem ini intinya adalah besi ya, cincin tetrapirol yang intinya adalah besi atau Fe. Penderita TBC membutuhkan lebih banyak makanan yang mengandung zat besi untuk mencegah kondisi ini. Nah, makanan yang kaya zat besi itu teman-teman bisa peroleh dari pertama daging merah, bayam, brokoli, sawi. Nah, ini pastinya ya di dalam daging ya, daging merah dan bayam ini yang paling tinggi zat besi. Jadi bisa dikombinasikan atau diganti atau bergantian setiap harinya konsumsi zat-zat yang mengandung besi lebih tinggi di sini dalam sayuran atau daging. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini adalah selenium, Se. Selenium mungkin jarang didengar atau jarang diperhatikan, dan ini adalah salah satu unsur kimia yang penting ya untuk tubuh. Jadi selenium memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Oleh sebab itu selenium juga menjadi salah satu nutrisi dalam makanan yang paling dibutuhkan untuk penderita TBC. Jadi untuk mendapatkan selenium dari konsumsi pertama ikan, seafood, daging, jamur, dan roti. Nah, kira-kira itu ya mengenai makanan yang dianjurkan untuk lama TB paru. Dan pastinya apabila unsur selenium itu sulit didapatkan, besi sulit didapatkan, vitamin C, vitamin D, maka teman-teman harus mengkonsumsi multivitamin dan mineral ya, termasuk zinc di dalamnya. Jadi cari multivitamin dan mineral, misalnya melek multiviral, untuk mengkonsumsi kekurangan atau asupan vitamin dan mineral. Sementara untuk protein, tahu tempe dan daging ayam atau daging sapi sudah cukup, atau susu ya kan, atau kombinasinya. Sementara karbohidrat dari nasi, sementara lemak itu teman-teman bisa mendapatkannya ya, bisa dari ayam juga, daging ayam misalnya, atau dari dari hal-hal lain misalnya kacang-kacangan atau ikan ya. Nah, susu bisa juga ada kandungan lemaknya. Nah, kemudian makanan yang berkalori tinggi teman-teman mengambilnya biasanya ya nasi, bubur, gandum, kentang, roti. Ini adalah makanan berkalori tinggi. Jadi bisa simpulkan ya teman-teman, tinggal teman-teman mengkombinasikannya. Misalnya dalam hari ini teman-teman memakan nasi, ditambah dengan daging sapi, ditambah dengan sayur brokoli, ditambah dengan segelas susu, ditambah dengan tahu tempe, dan ditambah buah-buahan, misalnya buah-buahan pepaya, atau buahnya misalnya dari buah yang sehari-hari ada, pisang atau buah jeruk. Ini adalah kombinasi yang paling bagus untuk memenuhi kebutuhan gizi harian selama terinfeksi TBC dan dalam proses keberhasilan, membantu proses keberhasilan pengobatan ya teman-teman. Oke, itu saya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Lai pamit. Bye.